Tanda paling pertama kata Rasulullah daripada hari kiamat adalah pengutusanku. Berarti akhir zaman sudah dimulai dari Rasulullah. Dari Nabi Muhammad. Tanda kedua nggak dispecified, tapi Rasul katakan kayak tadi, misalnya ketika banyaknya waktu berjalan begitu cepat. Tapi boleh nggak cerita yang seremnya? Ini kayak jadi tanda-tanda ini semua harusnya udah terjadi waktu tahun 600 itu. Soalnya kan perang pembunuhan itu kan juga udah terjadi di 600. Benar sekali. Iya. Benar sekali. Jadi kayak cocok logi gitu nggak sih? Nah sekarang kan orang untuk menjadi serial kayak gitu lebih susah. sulit. Karena lu baru orang udah dicari. Nah tapi ketika ada orang atau negara atau apa yang bisa banyak orang sekaligus di zaman sekarang, itu berarti kan materi fitnah mereka lebih hebat. Kenapa harus ada kiamat itu? Bagus banget. Kita kan mau rapat, Fer. Gini, lo tau nggak? Biasa kalau sebelum rapat kita mulai dengan apa? Bismillah. Ya Kak, Ustadz kan yang biasanya mimpin. Kok enggak, dia kan amirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2026 ini menurut gue tahun yang lumayan amburadul di dunia as a whole gitu. Betul. Terus betul. kita kan episode pertama pengen bahas topik yang hot ya, tentang kiamat sudah dekat. Wah, Nah, menurut lo kiamat udah deket belum, Fer? Nggak tahu, makanya ini mau dibahas. kalau di Kristen ada kiamat gak sih? Kita bakal spill tanggalnya. Iya dong. Kalau di Kristen, Kita bakal spill tanggal kiamatnya di akhir. Jadi jangan. kenapa kita di acara kayak tahu gak sih jam 11 malam itu? Iya. Kita spill hari kiamat. Di Kristen ada bahasan kiamat gak? Ada, udah. Ada. Udah, maksudnya jangan mengarah ke Pengen nanya doang. Iya, pengen nanya. Takut Iya. dihakinin. Orang Tapi pengen tanya. Iya orang penasaran. Ada. Ada. Gimana kira-kira kalau gambaran dari Kristen di hari kiamat? Serem sih. Gimana? Gimana serem? Gimana? Nggak bisa diceritain. Aku udah tahu. Serem soalnya. Oke, seremnya bisa kayak gitu. Iya, seremnya gimana? Yang lu Salah diceritain satu aja deh. yang terjadi apa? Yang lu diceritain apa gitu? Yesus turun lagi. Nggak bisa. Gak bisa. Tapi Yesus turun lagi ada kan? Ada. Nah, Yesus ada. bakal datang yang kedua kali. Tapi dikasih tau nggak kondisi apa ketika Yesus datang? Biar nanti kita sinkronisasi nih. Oh nggak apa-apa, nggak usah disinkronisasi. Kenapa nggak usah disinkronisasi? Ya kalau aku ya, kalau aku secara pribadi ya, aku sepakat dengan kata-kata Ray tadi sih. Karena aku tuh termasuk yang bukan bener-bener lah. Aku termasuk yang suka baca tentang kiamat. Walaupun aku tidak mempelajari secara ini ya, karena suka baca aja. Cuman kalau mempelajarinya itu aku nanti khawatir terjebak di pemahaman bahwa kita kayak putus asa gitu loh maksudnya. Nah jadi ketika aku ngeliat tuh ada beberapa yang benar-benar relate sekarang. Satu contoh misalnya, kata Rasulullah menjelang hari kiamat tanda-tandanya adalah semakin banyak gempa. Pas pindah ke rumah ini di Bogor ya, itu aku merasa gempa dalam 1 tahun lebih banyak daripada seumur hidupku. Di Bogor. Di Bogor aku udah ngerasa gempa di rumah itu aja 4 atau 5 kali. Bogor kena dulu. 1 tahun. Menariknya adalah, lu tau nggak sekarang, Pak, Bogor kena duluan. Jadi gini, menariknya adalah, lu tau nggak di dunia negeri mana yang paling banyak gempa? Jepang, betul kan ya? Itu kan kalau kita cari di Google kan ya. Tapi ternyata 10 tahun terakhir itu paling banyak gempa di Indonesia. Oh iya? Iya serius, ada datanya. 10 tahun terakhir gempa paling banyak di Indonesia kalau nggak salah ya. Yang jelas gempa-gempa semakin banyak. Lalu terus kemudian kata Rasulullah akan terjadi banyak pembunuhan. Jadi artinya nyawa manusia semakin murah gitu maksudnya. Lalu terus kemudian yang lebih ngeri lagi adalah tidak akan datang hari kiamat kata Rasulullah sebelum Sungai Eufrat menampakkan emas. Sungai Eufrat. Di mana itu? Sungai Eufrat sekarang ada di Turki. Turki ya ada, tapi sebagian besar di Irak. Itu ada Sungai Eufrat. Jadi, Iya. tahun 2025 orang tiba-tiba rame ke Sungai Eufrat. Oh ngambilin emas ya? Karena tahu-tahu muncul emas. Betul. Walaupun pas diambil katanya pirit. Pirit. Tapi pirit itu biasanya dibilangnya tidak akan Tanda jauh ada dari emas. sumber emas. Dan ketika itu sudah semakin mengering, muncul tadi emasnya. Nah sekarang keringnya udah Iya. mulai mengering. Tapi emasnya belum ya? Tapi belum. Tapi Emasnya kemarin udah emasnya udah ada. GR emasnya kan dalam bentuk pirit tuh sama kayak emas warnanya. Iya. Dan tapi orang ketika di situ mereka melimbang, mereka juga dapat beberapa emas. kandungan emas. Nah itu artinya sudah mendekati. Bisa dijual? Bisa. Ya kan emas. Makanya orang pada rebutan di sana pada datang. Tapi sebelum ke tanda-tanda yang kesebar gitu, sebenarnya kalau dari Islam ada nggak sistematisnya A sampai Z, misalnya tanda paling pertama deh gitu, yang harusnya muncul itu. Tanda paling pertama kata Rasulullah daripada hari kiamat adalah pengutusanku.
Jadi ketika Rasulullah Muhammad itu diutus, itu sudah tanda hari kiamat karena itu berarti akhir zaman kan. Sudah berarti dimulai akhir zaman. berarti akhir zaman sudah dimulai Dari Rasulullah. Dari Nabi Muhammad. itu berarti berapa ribu? Tahun 610 berarti ya. Kira-kira 610. 610 berarti udah sekarang dari sampai sekarang sekitar 1400-an something ya kali. Oke, itu tanda pertama. Tanda pertama. Nah, tanda kedua Tanda kedua nggak dispecified, tapi Rasul katakan kayak tadi, misalnya ketika banyaknya pembunuhan, lalu terus kemudian waktu berjalan begitu cepat. Jadi seolah-olah kayak kemana aku baru ngeh ya, bukan baru ngeh, aku salah satu yang aku paling tertipu adalah hari Jumat memang. Jadi kadang hari Jumat itu aku nggak merasa bahwa itu hari Jumat, sampai istriku ngomong, Abi nggak pergi ke masjid. Aku udah 11:30, buset. Aku dari tadi ngapain? Karena aku nggak ngerti itu hari Jumat. Karena aku pikir baru kemarin hari Jumat gitu maksudnya. Nah kayak gini aja deh. Dari escape ke escape itu kan dari Ramadan ke Ramadan kan. Kita merasa cepat atau gak sih? Cepet. Tapi kalau yang masalah Jumat mungkin Ustadz gampang lupa gak sih? jadi Itu kayak sifat manusia. faktor kiamatnya Ustaz Felix sudah menua jadi gampang lupa gitu. Iya juga sih. Faktor umur juga. Kalau mau bahas seriusnya, riset mengatakan ada beberapa faktor. Faktor pelupa bisa, tapi faktor yang paling besar kata adalah ketika otak kita suka nyekip. Jadi otak kita ada penelitian bahwasanya contoh kayak gini ya, mereka coba untuk meneliti dikasih seseorang tuh gambar di secara sekelebatan lah 0,1 second, gambar bunga tiba-tiba kelinci, terus bunga lagi, padahal waktunya itu sama-sama 0,1 second misalnya, tapi orang akan melihat, dia persepsi dengan otaknya, dia ngelihat gambar kelinci itu lebih lama daripada gambar bunganya. Persepsinya, dia bilang itu gambar mana yang paling lama ditayangkan, dia pasti bilang satu-satu yang berbeda. Kenapa? Karena otak manusia cenderung skip. Makanya ingatan masa lalu kita lebih kuat daripada ingatan kita di masa tua tentang kejadian-kejadian. Waktu kita misalnya pergi ke luar negeri, kalau kita masih waktu kecil, kita sama bapak kita pergi kemana, sama ibu kita dimarahin, itu rasa ingat banget. Tapi begitu ada rutinitas, itu otak skip. Dia skip, memorinya nggak direkam gitu maksudnya. Sampai ada lagi satu peristiwa, yang peristiwa itu kayak spesial. Nah itu yang menandakan kenapa orang bilang sekarang waktu cepat berlalu ya, salah satunya itu karena rutinity. Tapi ternyata nggak juga. Bahwasanya kalau kita lihat sekarang ya, begitu banyak yang membuat hari itu cepat berlalu. Nyekrol aja tiba-tiba udah 1 jam. Benar. Gitu kan ya. Tapi Apa lagi? kan Ustadz bilang waktu Pelupa. Nabi Muhammad, yaitu salah satu yang waktu Nabi Muhammad turun diutus itu udah tanda-tanda mau kiamat. Betul. Berarti tanda-tanda ini semua harusnya udah terjadi waktu tahun 600 itu. Soalnya kan perang pembunuhan itu kan juga udah terjadi di 600. Benar sekali. Benar sekali. Jadi kayak cocok logi gitu gak sih? Nah betul, itu betul. Karena ketika orang bilang emang zaman dulu gak ada pembunuhan nih misalnya. Bahkan pembunuhan zaman dulu lebih parah daripada zaman sekarang. Tapi ternyata yang Rasul katakan bukan hanya pembunuhan, tapi pembunuhan yang bersifat fitnah. Oh. Artinya memang zaman dulu ada, tapi zaman sekarang karena pembunuhan bersifat fitnah ini artinya bisa jadi genosida. Nah, walaupun mungkin dulu terjadi, tapi kan tidak terpublish kan. Tapi zaman sekarang jadi terpublish gitu maksudnya. Alasan pembunuhannya. Alasan pembunuhan atau pembunuhannya sendiri dan segala macamnya. Tapi dulu lebih banyak serial killer daripada tahun sekarang. Betul. Nah itu dia. Tapi nggak terpublish. Makanya aku bilang gini, kalau zaman dulu dikatakan ya bahwasanya kayak terjadi orang-orang yang menipu orang lain secara besar-besaran dan segala macam. Zaman dulu nggak mungkin karena memang informasi terbatas. Jadi ketika pun banyak yang melakukan kejahatan, kayak yang lu bilang tadi, orang nggak terpublish kejahatan itu. Tapi sekarang orang melakukan satu kejahatan tetap publish di mana-mana. Oh jadi lebih. Betul. Gini Fer, kalau serial killer zaman dulu kan, orang kan akses keamanannya juga kan gak kayak sekarang kan. Jadi gak bunuh gampang kan. Nah sekarang kan orang untuk menjadi serial killer kayak gitu lebih susah. sulit. Karena lu baru bunuh satu orang udah dicari. Nah tapi ketika ada orang yang bisa, orang atau negara atau apa yang bisa ngebunuh banyak orang sekaligus di zaman sekarang, itu berarti kan Fitnah materi banget. fitnah mereka lebih hebat. Iya. Dan juga ketika dikatakan misalnya salah satu ciri kiamat misalnya adalah ketika orang-orang tanpa malu untuk melakukan zina di muka umum. Zina ini selingkuh ya? Bukan hanya selingkuh. Bukan hanya selingkuh. Dan aku melihat itu difasilitasi banget sama media sosial. Iya. Artinya ketika kata-kata nggak malu itu karena contoh kayak gini ya. Zaman aku dulu, aku lahir tahun 80-an ya. Aku ngelihat pornografi itu susah banget. Aku nyari pornografi zaman dulu itu kalau nggak di CD laserdisc tapi bukan CD biasa, atau nggak laserdisc yang gede ini, yang gede banget laserdisc itu pun mengandung cuma beberapa pornografi, paling cuma mohon maaf buka baju dan segala macam. Tapi sampai mohon maaf ya bersetubuh tuh jarang banget.
Gitu maksudnya. Terus akun carinya dari mana lagi? Dari cerita dewasa kayak gitu. Jadi ketika kita baca, tahu kan ya, buku-buku cerita dewasa. Ketika aku pulang, aku dalam keadaan basah kuyup. Nah karena betul, hujan. kayak gitu. Tante Erni tiba-tiba Kalau zaman gue zaman 3GP sih. Lu 3GP. Iya, zaman gue zaman Kalau gua 3GP. stensil gua ngalamin gua. Itu namanya stensil. Stensil gua ngalamin. Jadi bayangin lu ya, orang mau buat porno tuh susah banget, Fer. Karena di zamanku aku nggak tahu kenapa orang bisa hamil, serius. Karena aku nggak tahu, aku Iya, nggak Indonesia sex ed tuh emang Iya, dulu. ada gitu. edukasinya. Bahkan ya di zaman dulu, lu tau nggak orang-orang menyebut buku porno tuh seperti apa? Buku porno adalah ketika pelajaran biologi terus ada kelamin Oh iya lagi. Iya. Iya lagi gue pas sekolah. kelamin perempuan. Nah sekarang itu ya orang-orang kayak berzina tuh kayak free aja gitu maksudnya. Artinya mereka tanpa malu, mereka lagi contoh misalnya kayak lu tau nggak sih orang-orang zaman sekarang buat konten kayak apa? Iya. Mereka buat konten-konten mohon maaf porno banget. Iya. Dan itu mereka merasa proud untuk itu gitu maksudnya. Nah itu salah satu tanda kiamat juga. Tapi gue ada pertanyaan, kita balik mundur ya. Ya. Apa tujuannya kiamat diceritakan atau di apa ya namanya? Diprediksi. Kenapa harus ada kiamat itu? Bagus banget. Aku baca satu penelitian lagi tentang bagaimana game mempengaruhi generasi. Dan berbahagialah kita yang masih punya game zaman dulu di PS1, PS2 dan segala macam. Kenapa? Karena orang-orang bilang begini, yang neliti game ini ya, game zaman sekarang sama game zaman dulu itu berbeda jauh. Maka karakter orang-orangnya juga berbeda jauh. Dan salah satu yang paling beda jauh gamenya adalah game zaman sekarang gak ada endingnya. Iya, zaman sekarang kan lu main PUBG, main ML kan Gak ada endingnya.